Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 14 sampai 20 firman-Nya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bangga dengan saudara-saudara saya. Apalagi saya dalam posisi sebagai adik. Kakak dan abang saya sangat memperhatikan saya. Kami saling memperhatikan sebagai saudara. Nampak dalam menanggung masalah yang terjadi, yang kami hadapi. Seperti membantu studi, biaya untuk studi, mencari pekerjaan, dan lain-lain. Hingga sekarang, kami berusaha saling memperhatikan dan mau menanggung beban sebagai saudara. Itu menyenangkan. Karena itu saya mengamini firman Tuhan dalam Amsal pasal 17 tadi ayat yang ke-17b yang mengatakan bahwa seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Itu benar. Saya berharap itu akan terus berlangsung juga bagi anak-anak dan keturunan kami. Saya juga mengajarkannya kepada anak-anak saya. Saya melihat hal itu juga ada pada ketiga anak-anak saya. Mereka saling memperhatikan dan mau saling berbagi untuk menanggung masalah yang ada dan terjadi. Tentu ada masalah di sana-sini, juga dalam bersaudara. Karena itu firman Tuhan tadi dalam Amsal pasal 17 ayat 14 harus menjadi perhatian kita. Pertengkaran bisa terjadi juga di antara bersaudara. Karena itu tidak boleh kita biarkan berlanjut. Caranya adalah jangan kita biarkan. Walaupun ada perbedaan satu dengan yang lain, jangan kita lanjutkan. Sebab seperti tadi, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Bila dibiarkan, akan berjalan terus. Bahkan arusnya bisa menjadi sangat deras. Karena itu, kita harus undur sebelum pertengkaran itu dimulai. Boleh saja saling memperjelas masalah, tetapi harus selalu mengingat bahwa kita ini bersaudara. Jangan bertindak dan berucap hal-hal yang dapat menyinggung perasaan. Karena itu, saudara kita. Jangan diteruskan sebelum pertengkaran berlanjut. Bahkan sebelum pertengkaran itu dimulai. Maka pikirkan agar apa yang kita ucapkan dan lakukan jangan menimbulkan pertengkaran. Sekarang bagaimana dengan persahabatan? Peran seorang sahabat. Bacaan kita firman Tuhan tadi dalam Amsal pasal 17 ayat 17a dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sahabat sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain karena berbagai pertimbangan. Tetapi kepada seorang sahabat kita akan terbuka. Mengapa? Karena kita percaya dan kita yakin bahwa sahabat akan
menjaga rahasia tidak akan mempermalukan kita. Kalau dia mempermalukan kita, berarti dia bukan sahabat kita. Sahabat akan sangat memperhatikan dan menaruh kasih kepada kita. Seorang sahabat memberi perhatian dan ada di pihak yang mau memberi bantuan bagi kita agar kita dapat menikmati kebaikan. Karena itulah dikatakan tadi di ayat yang ke-17b bahwa sahabat itu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Walaupun demikian, dalam persahabatan kita diingatkan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-18 tadi, agar jangan mau berjanji menjadi penanggung hutang sesama. Itu adalah kebodohan atau orang bodoh. Memang itu bukan persahabatan. Sebab orang yang bersahabat tahu apa yang harus dilakukan untuk kebaikan sahabatnya, bukan untuk mencelakakan dirinya. Di atas tadi sudah dikatakan bahwa saudara memang mau dan bahkan berkewajiban membantu saudaranya. Nah, sahabat kita akan menjadi seperti saudara bagi kita karena juga mau membantu kita dalam kesusahan, dalam kesukaran yang kita hadapi. Sahabat memang kita temukan dalam perjalanan hidup kita. Kita menjadi bersahabat setelah kita mengatur dan menjalinnya dengan baik, entah lama atau masih baru. Sedangkan saudara adalah yang kita temukan dan terima sejak kita lahir. Kita dapatkan sebagai anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sedangkan sahabat tadi adalah yang kita dapatkan atau kita usahakan dalam perjalanan hidup kita. Nah, kata saudara adalah hal yang tak asing, bahkan sangat akrab dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selain saudara, karena kelahiran, karena satu ayah, kita diajak juga untuk menyapa dan menyambut sesama sepersekutuan sebagai saudara kita. Bahkan juga orang lain yang kita temui dalam perjalanan hidup kita adalah saudara bagi kita. Tentu saudara seperti yang disebut di atas, maka kita harus saling memperhatikan dan saling mau menanggung kesusahan. Bagaimana dengan saudara kita yang lain, yang bukan saudara karena kelahiran atau karena satu ayah itu? Kita diajak juga untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bila kita menyatakan bahwa mereka adalah saudara kita, maka dalam diri kita harus ada kesediaan untuk membantu di saat mereka dalam kesusahan, dalam penderitaan. Jangan kita katakan bahwa kita saudara, tetapi tidak mau membantu. Kalau kita menyatakan sebagai saudara, berarti kita mau sepenanggungan dan mau menolong, mau memperhatikan mereka yang kita sebut saudara itu. Tuhan Yesus sendiri yang mengajak kita menyebut yang lain sebagai saudara kita. Itu berarti Tuhan memang mau mengajak kita untuk saling memperhatikan, saling menolong, mau menanggung beban saudara kita. Artinya, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita harus pikirkan kepentingan orang lain juga. Kita tidak boleh diam bila saudara kita kekurangan, berada dalam penderitaan. Kita harus peduli dengan mereka yang kita sebut saudara itu. Sekarang masih dalam suasana wabah corona. Mari kita saling perhatikan. Mari kita saling membantu. Mari kita bersedia memberi apa yang ada pada kita untuk juga dipakai berguna bagi sesama saudara kita itu. Tentu ini tidak berarti membuat seseorang diam saja dan menunggu untuk mendapatkan bantuan. Tidak. Sebab sebagai saudara, kita harus saling menopang. Harus bekerja untuk kebutuhan kita sendiri. Yang diminta adalah jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Terlebih ketika ada yang sedang dalam kesusahan. Nah, saudara-saudara, di Yohanes 15 ayat 15, Yesus menempatkan dirinya sebagai sahabat bagi kita umatnya. Teksnya tertulis, "Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Jadi, Yesus menceritakan rahasianya
kepada kita. Yesus menceritakan apa hubungannya dengan Bapa. Sekaligus mau mengajak kita juga untuk mau menceritakan rahasia kita kepada Tuhan. Bahwa Yesus mau menerima dan mendengar pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Itu berarti Dia mau menolong dan memimpin kita untuk dapat mengatasi masalah atau pergumulan kita. Yesus bagaikan saudara, bahkan lebih dari itu. Sebab Dia adalah Tuhan yang mampu membantu dan mengarahkan kita menikmati kebaikan-Nya. Mari terus bersahabat dengannya dan menempatkan Yesus jadi saudara yang siap menolong kita. Yesus pasti bersedia menolong kita dalam pergumulan yang saudara kita lainnya sulit tolong. Tetapi Yesus pasti mampu menolong kita. Karena Dia sendiri yang menempatkan dirinya sebagai saudara dan sahabat bagi kita umatnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bimbing kami untuk mengerti dan melakukannya. Kami bersyukur Tuhan beri kami saudara yang saling membantu. Dan demikian juga kami boleh menemukan sahabat yang saling memperhatikan. Bahkan Yesus sendiri adalah saudara dan sahabat bagi kami yang siap menolong. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami menerapkan firman-Mu. Bahwa kami harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terlebih dalam kesukaran. Baik saudara kami karena satu ayah maupun saudara yang kami temukan dalam perjalanan hidup ini. Kami tidak boleh memikirkan diri kami sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain juga. Kami bersyukur pula karena Engkau adalah sahabat bagi kami yang mau menolong, memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, bimbinglah kami, berilah apa yang perlu bagi kami, supaya kami pun dapat menunjukkan persahabatan, persaudaraan kepada sesama kami. Banyak saudara kami membutuhkan pertolongan, karena keadaan yang sekarang sedang terjadi. Perlengkapi kami untuk menolong mereka. Dan biarlah Engkau menolong mereka sehingga kebutuhan mereka terpenuhi. Dan kami semua boleh hidup berkenan kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.